Selamat malam, anak-anak duta literasi. Ya, senang sekali di malam ini saya mewakili tim divisi literasi SD HFO akan sedikit membagikan praktek baik. Ya. Praktek baik ini merupakan sebuah langkah kecil Bapak Ibu. Ya, nah kami lakukan mulai dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Ya, mudah-mudahan hal-hal yang terkecil ini nanti ke depannya itu akan bermanfaat baik untuk sekolah kami SD HFO maupun bisa menjadi inspirasi untuk sekolah-sekolah lain. Mengapa kami mengambil tema literasi digital? Karena kami mengikuti perkembangan zaman, kemudian juga kami ingin mengajak anak-anak dan guru-guru untuk lebih mengenal teknologi, untuk lebih memanfaatkan teknologi sebagai sarana kita di dalam mencari informasi maupun sebagai sarana kita berkreasi, ya. Oke, sebelum saya memaparkan perjalanan divisi literasi SD HFO, izinkan saya dulu berpantun, ya, Bapak Ibu ya. Oke, malam hari makan mie, dibubuhi sambal tomat. Cakep. Mari ikuti webinar kami. Banyak manfaat, pasti kau dapat. Ya, mudah-mudahan ya Bapak Ibu bermanfaat ya apa yang sudah kami lakukan di sekolah ya dapat menjadi praktek baik, dapat menjadi manfaat ya untuk perkembangan literasi di sekolah Bapak Ibu. Ya, baiklah, saya akan men-share perjalanan divisi literasi sekolah kami. Oke, oke, oke. Ini divisi literasi kami, ya itu ada 13 siswa yang kita ambil dari per kelas, per grade. Ya, kami pengurusnya itu ada 3, saya, Miss Presti, dan Mr. Felix. Ya, nih kami bertiga. Nih. Nah, Mr. Felix ini kami dibantu di bidang desain dan teknologinya. Saya dan Miss Presti itu di dalam pengembangan literasi sekolah. Divisi literasi kami ini punya moto Bapak Ibu, yaitu temukan minat, belajar bersama. Jadi saya sama anak-anak ini adalah mitra belajar bersama. Ya, tidak ada gap murid guru, tapi kami adalah mitra. Kami sama-sama belajar. Nah, ya, saya awali dengan situasi ya. Ini diawali ketika COVID terjadi ya, di mana semua bidang kehidupan itu mau nggak mau beralih ya. Beralih dan sekolah kami pun juga beralih dari pembelajaran luring menjadi daring. Ya, sehingga ya kami tidak mau harus mempercepat digitalisasi sekolah. Kemudian juga siswa dan guru harus beradaptasi dengan teknologi. Ya. Kemudian kami berpikir lagi bagaimana sih media digital itu bisa membangun literasi sekolah gitu. Ya. Jadi yang kami berpikir supaya apa yang anak-anak buat, guru-guru buat itu bisa tersebar
luas ya di berbagai media digital gitu. Ini situasi awalnya gitu, yang kami alami. Nah, kemudian kegiatan ini pastinya ada tantangan Bapak Ibu. Nah, tantangannya apa sih? Ini pertama, siswa kurang pengetahuan tentang teknologi. Di awal itu anak-anak kurang gitu, yang masih baru hal-hal yang baru. Kemudian siswa hanya menggunakan teknologi untuk main games. Nah, ini kami langsung berpikir nih bagaimana nih digital ini tidak hanya untuk main game, tapi kita menjadikan teknologi itu sebagai sumber informasi dan sebagai sarana dalam membuat bacaan digital. Nanti produknya itu akan disampaikan lebih dalam oleh Mr. Felix. Kemudian dari tantangan-tantangan itu kami ya langsung bersepakat dengan kepala sekolah sebagai penanggung jawab, yaitu kami membentuk duta literasi, kemudian kami memberikan pelatihan kepada duta literasi, kami juga menyampaikan sebuah amanat kepada duta literasi bahwa mereka itu akan menjadi teladan, akan menjadi motivator di dalam membangun literasi sekolah. Kemudian sebelum anak literasi terjun di kegiatan literasi, kami melakukan pelatihan. Ini pelatihan yaitu bagaimana mereka bersama kami, para guru, itu mampu menumbuhkan budaya literasi sekolah. Kemudian meningkatkan kapasitas warga dan lingkungan sekolah menjadi warga literat. Kemudian menjadikan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan ya untuk menumbuhkan ya, minat belajar anak-anak. Yang terakhir itu menjaga keberlanjutan pembelajaran yang menghadirkan keberagaman bacaan, kemudian mewadahi berbagai strategi membaca. Nah, kemudian karena kita sudah di era digital, ya kami tim duta literasi akhirnya bersepakat bersama sekolah untuk membuat literasi dan buku itu menjadi digital. Yang tadinya kami cetak dalam kertas, kami beralih ke teknologi digital. Ya, nah newsletter ini adalah seperti koran sekolah, Bapak Ibu. Ya, koran sekolah di mana informasi kegiatan sekolah itu tertuang. Ini yang menulis kegiatan-kegiatan sekolah, berita-berita sekolah itu duta literasi. Ya, kemudian duta literasi tidak hanya menulis ya berbagai berita kegiatan sekolah, anak-anak ini juga sebagai menghimpun karya-karya teman-temannya ya. Kemudian mereka menyatukan ke dalam newsletter. Kemudian ini buku digital ini ya kami merasakan alangkah baiknya buku digital ini lebih banyak lagi ya dibaca oleh orang tua, anak-anak dan mudahlah dan murah untuk diakses. Ini pelatihan jurnalistik karena nanti di newsletter itu kebanyakan itu berita-berita tentang kegiatan sekolah ya. Anak-anak diberi pemahaman tentang latar belakang dunia jurnalistik, kemudian kode etik ya, kode etik jurnalistik bagaimana ketika mereka terjun, mereka harus sudah memiliki pemahaman etika, sopan santun ya ketika mereka mewawancarai narasumber. Kemudian bagaimana menuangkan tulisan itu ke dalam bahasa jurnalis yang lugas, ya, yang efektif, yang sederhana.
ya, seperti itu. Kemudian kami juga menyampaikan bagaimana menggali ide, ya, ide yang nanti akan dituang atau ditulis oleh anak-anak, dan teknik wawancara. Ini sangat penting, teknik wawancara. Ya, ini berkaitan dengan kode etik. Kemudian berita, bagaimana mereka mencari berita yang pas lah, ya, untuk dituangkan ke dalam newsletter atau koran sekolah. Kemudian mengedit tulisan, ya, sampai menjadi newsletter atau jurnalistik online. Nah, ini latihan membuat newsletter digital nanti akan disampaikan oleh Mr. Felix. Ya, beliau menggunakan aplikasi Canva. Nanti juga Bapak Ibu akan diberikan materi bagaimana membuat newsletter oleh Mr. Felix. Ini kegiatan jurnalis anak-anak, bagaimana mereka mewawancarai narasumber. Ya, ini adalah sebuah latihan mental juga untuk anak-anak, Bapak Ibu, ya, karena nggak mudah juga gitu. Terkadang ya kita sebagai gurunya juga sebelum mewawancarai kasih penguatan, mengingat kembali kode etik jurnalis, kemudian teknik mewawancara seperti itu. Nih anak-anak duta literasi melaksanakan tugas jurnalistik, anak-anak juga wajib mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah, karena dari mereka mengikuti kegiatan sekolah, mereka bisa menulis berita, ya, lewat wawancara, lewat observasi. Ini newsletter digital nih ini contohnya ya Bapak Ibu. Nah, newsletter ini ya kami kirim ke WhatsApp, channel WhatsApp. Ya, channel WhatsApp ini diikuti oleh orang tua, ya, siswa SDHFO. Ya, mereka bisa mengakses, begitu juga dengan buku digital itu mereka juga bisa mengakses atau membaca, ya, tulisan anak-anak. Ini contoh buku digital. Oke, Bapak Ibu, terakhir saya akan merefleksi bahwa dunia literasi digital diharapkan memberi sejumlah manfaat yang signifikan bagi siswa dalam era digital. Siswa dapat dengan mudah mengakses berbagai sumber informasi secara online dan memungkinkan mereka untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas dan terkini. Ini refleksi dari kami. Oke, terima kasih. Ini adalah sedikit, ya, perjalanan kegiatan literasi digital SDHFO. Demikian yang bisa saya sampaikan. Oke. Oke, demikian Bu Yanti yang bisa saya sampaikan. Izinkan juga saya meminta tim duta literasi untuk menyampaikan apa pengalamannya, suka dukanya yang mengikuti kegiatan literasi SDHFO. Silakan yang pertama, Ben, silakan Ben, dibuka mic-nya. Silakan Ben bisa menceritakan apa sih pengalaman yang Ben dapat selama mengikuti kegiatan literasi, kemudian suka dukanya, Ben. Ya, silakan Ben. Oh, mikrofonnya nggak bisa dibuka. Ya, sudah. Coba Ben buka.
Oh iya, terima kasih. Nah, kesan-kesan saya saat berada di duta literasi ini ya sangat bagus. Misternya juga baik. Nah, yang perlu ditingkatkan di duta literasi ini adalah eh, lebih banyak lagi eh, berita yang dibuat agar siswa-siswa yang lain bisa membaca berita terkini. Itu saja dari saya, Miss. Ya, terima kasih Ben. Terus apa manfaat yang Ben dapatkan ketika mengikuti eh, literasi sekolah kegiatan atau Ben sebagai duta literasi? Ada nggak manfaatnya Ben menurut? Manfaat yang saya dapatkan dari duta literasi ini, pengetahuan saya tentang menulis newsletter dan pengetahuan saya semakin meningkat sejak saya masuk di duta literasi ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Ben. Oke, kemudian Etan, coba sampaikan apa sih yang Etan bisa ceritakan selama Etan mengikuti kegiatan sebagai duta literasi sekolah. Pengalaman diri saya bisa belajar literasi lebih dalam lagi. Manfaatnya juga biar bisa lebih bertanggung jawab buat, kan ada dikasih tugas buat ngisi newsletter ya. Nah itu harus bikin ide buat newsletternya apa, itu harus tanggung jawab juga. Terus kesannya itu seru karena bisa menuangkan ide ke newsletter. Itu aja sih, Mas. Ya. Iya, Etan sampaikan seru, banyak manfaatnya. Ya, oke. Terima kasih, Etan. Kemudian yang terakhir, Eliana, silakan. Jadi kesan saya di duta literasi ini eh, itu bagus banget, bisa meningkatkan pengetahuan saya, bisa menambahkan rasa tanggung jawab. Dan manfaatnya itu kita bisa membuat newsletter yang diajarkan oleh Mr. Felix. Terima kasih. Terima kasih, Eliana. Jadi Bapak Ibu, ya dari testimoni ketiga duta literasi ini menyampaikan bahwa mereka punya pengalaman baru, ya bagaimana mereka terlibat di dalam kegiatan pembuatan newsletter, ya dan buku digital. Yang tadinya mereka tidak memahami cara pembuatan koran sekolah, akhirnya mereka mengetahui. Ya, oke. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian ini banyak kekurangannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Oke, saya kembalikan ke Bu Yanti. Nah, terima kasih Miss Emi atas pemaparannya. Sebelum masuk ke Mr. Felix, mungkin dari Ibu dan Bapak ada yang mau ditanyakan kepada Bu Emi. Kami persilakan boleh buka mic atau raise hand. Silakan Ibu dan Bapak supaya bisa saling sharing ya. Mungkin ingin nih di sekolah mau buat newsletter atau mau buat buku. Nah, mungkin bisa ditanyakan. Silakan kalau ada dari Ibu dan Bapak sebelum kita masuk ke pembicara yang berikutnya. Hmm. Bagaimana Ibu dan Bapak kalau memang masih belum ada yang mau ditanyakan, saya persilakan dulu kepada
Mr. Felix untuk sharing bagaimana membuat newsletter. Silakan Mr. Felix. Oke ya, selamat malam Bapak Ibu semua dan anak-anak yang hadir di Zoom kita pada hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelum saya masuk ke materi cara pembuatan dari newsletter itu sendiri, saya ingin memperlihatkan dulu bentuk dari newsletternya. Oke. Nah, berikut ini adalah tampilan dari ada newsletternya. Jadi ini terdiri dari 4 halaman. Ini halaman pertama terdiri dari logo, kemudian edisi keberapa, karena kita baru mengeluarkan satu kali perilisan newsletter, yaitu pada bulan Februari, maka baru ada satu saja. Kemudian ada nama newsletternya yang kita punya di SD HFO Depok, merupakan namanya adalah Faith Newsletter. Nah, ini sudah dibuat dalam bentuk ebook. Namun selain dalam bentuk ebook, format dari newsletter ini ada beberapa. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Miss Emi tadi, kita mempunyai komunitas WhatsApp community, ya. Jadi peserta yang tergabung di WhatsApp community tersebut dapat melihat, dapat membuka, mendownload file dari newsletter ini. Kemudian ada juga kita share di Instagram SDHFO Depok. Kemudian kita menggunakan salah satu website yang bernama medium.com. Kita upload di situ dalam bentuk PNG. Jadi seperti pengganti dari sebuah website landing page untuk menampilkan dari ebook dari newsletter yang kita punya. Kemudian kita di sini menggunakan aplikasi Flip Builder untuk membuat e-booknya, ya, dari newsletter yang kita punya yang sudah jadi, ya, dari file PDF maupun file PNG ataupun JPEG dapat kita ubah menjadi berbentuk e-book seperti ini. Oke, di depan tampilannya seperti ini. Selain ada logo, judul, dan juga edisi keberapanya, kita menambahkan nah, ini adalah foto saat pertama kali tim Duta Literasi diresmikan, ya, di ruang ibadah raya GBI Kamboja. Nah, berikut ini merupakan kata-kata pembuka, ya, dan di bawahnya ada siapa saja anggota dari tim Duta Literasi ataupun tim literasi. Oke, untuk halaman kedua. Nah, ini ada salah satu event yang diliput oleh tim Duta Literasi di SDHFO Depok. Event kemarin, salah satu event yang telah diadakan adalah edukasi untuk kelas 5 dan juga kelas 6, ya, dengan narasumber Kak Alex. Dia bertempat di ruang ibadah raya GBI Kamboja. Ini anak-anak bisa membuatnya. Jadi anak-anak diberikan template atau sebuah desain yang sudah ada. Mereka tinggal mengganti sesuai. Mereka mengirimkan hasil liputannya kepada tim literasi, pada saya, Miss Emi ataupun Miss Presti. Kemudian akan ditambahkan ke dalam desain newsletter untuk edisi selanjutnya, atau dalam hal ini edisi yang kedua. Nah, ini untuk edisi pertama, ya. Ini juga ada dokumentasinya di bagian bawah. Kemudian di bagian 3, di halaman ketiga,
kami melakukan peliputan ke Pantai Werda di daerah Bogor. Ya, kita berbagi kepada orang-orang yang ada di Pantai Werda tersebut, ya, ditulis oleh, nah ini ada namanya, nama siapa yang menulis artikel ini, yang menulis teks ini, ya, ada namanya Queen, ya, dari kelas 6. Tambahkan dokumentasinya di sini. Kemudian ada bagian untuk opiniku, ya. Jadi mungkin anak-anak memiliki opini mengenai kecanduan gawai atau mengenai pembelajaran jarak jauh atau apapun itu, bisa dituliskan dalam newsletter ini yang akan dirilis ke publik nantinya. Kemudian di bagian keempat, di halaman keempat, halaman terakhir, ini kemarin waktu itu juga ada satu event yang diadakan kerjasama dari kami dan juga OVOS, yaitu atau One Food One School, ya, terlaksana pada tanggal 5 Maret. Oke, yang menulis Ben kebetulan hadir juga tadi di sini. Lalu di bagian bawah kita menambahkan dua bagian lagi. Dua bagian tersebut merupakan pantun dan juga puisi. Ya, sebelah kiri adalah puisi buatan Eleonora kelas 6A dan juga pantun mengenai kesetiaan, ya, dibuat oleh Karisa Kirana kelas 5 obedience C. Sampai sini saya akan langsung masuk ke dalam website Canva. Sebelum masuk ke aplikasi Canva, website Canva, kenapa kita di sini menggunakan Canva? Dikarenakan Canva merupakan website yang cukup mudah digunakan, ya. Banyak juga grafik-grafiknya yang sudah tersedia, tidak perlu membuat dari awal, dari bawah, dari pembuatan sketsa terlebih dahulu seperti aplikasi-aplikasi yang mungkin lebih profesional, lebih banyak digunakan, hasilnya mungkin lebih bagus. Tapi kita di sini tidak hanya membutuhkan hasil yang baik, tapi kita juga membutuhkan kecepatan dalam menghadirkan berita-berita, menghadirkan karya-karya untuk karya-karya tulis untuk dipublikasikan. Ya, maka dari itu kami tim digital literasi memilih untuk menggunakan aplikasi atau menggunakan website dari Canva. Dan yang terlebih utamanya, aplikasi Canva ini bisa diakses dari mana saja, asalkan dengan terhubung dengan aplikasi internet, dan juga aplikasi ini, website ini merupakan memiliki fitur yang banyak dan tidak begitu berat di komputer ataupun di laptop yang mungkin spesifikasinya tidak terlalu besar, ya. Bahkan bisa digunakan di handphone, ya, walaupun terdapat beberapa kendala jika menggunakannya di perangkat smartphone. Misalkan layarnya yang terlalu kecil, mungkin mengganggu kita dalam membuat desain dari newsletter ini. Saya akan share screen dari halaman awal Canva-nya. Oke. Sudah terlihat layarnya? Sudah, Oke. Mister. Sudah. Oke. Di sini kita bisa langsung klik create
saya desain. Ini di sebelah sini. Oke. Kemudian akan kita cari, Canva sudah menyediakan ukuran-ukurannya. Mungkin ukurannya kita ingin menggunakan A4 ataupun 600 x 600 pixel atau ukuran yang lainnya. Canva di sini sudah menyediakan macam-macam template dari mereka. Jadi kita tinggal mencarinya. Contoh, kita di sini akan menggunakan ukuran dokumen A4 berorientasi potret. Jadi kita tinggal mencari dokumen. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Kita pilihnya yang potret, yang 210 dikali 927 mm ukurannya. Kita klik. Oke. Oke. Selanjutnya, kita akan mengganti dulu warnanya. Setelah di sini kita mengganti dulu warnanya, karena jikalau yang kita gunakan adalah warna putih seperti ini, tampilannya menjadi kurang menarik. Oke. Jadi bisa kita klik di layarnya. Oke, di sini. Kemudian kita klik di bagian background color. Nah, di sini sudah terdapat banyak warna yang kita bisa gunakan, tapi untuk lebih spesifik, kita akan menggunakan hex code. Hex code itu merupakan pengkodean warna. Jadi misal warna putih, hex code-nya adalah F5 kali. Misal warna kuning, hex code-nya akan berbeda. Hex code itu terdiri dari dua bagian. Ada yang dibagi menjadi tiga, sorry. Satu, angka saja. Jadi misalkan 110, 16, 3. Kemudian ada juga yang terbagi menjadi huruf saja. Misalkan A, G, C, K, L. Seperti itu. Ataupun ada yang gabungan dari keduanya. Yaitu ada angka dan juga ada huruf. Satu G, 1G, YY, 16 misalkan. Seperti itu. Ya. Jadi bisa kita klik aja di sini. Kita cari aja hex code-nya. Untuk hex code sendiri, kita menggunakan warna yang kita gunakan adalah FF, F 3 kali, BF 5. Atau seperti ini akan saya paste di sini. Nah, ini kan ada banyak warna yang muncul saat kita mencari hex code yang kita pilih ini, yaitu FFF BF5. Yang kita pilih adalah yang bagian yang di bawahnya, yang di atasnya tulisannya adalah from your search. Kita klik yang paling atas. Warnanya bukan lagi menjadi warna putih, pure warna putih, tapi agak sedikit berubah menjadi ke arah warna coklat. Oke, kemudian jikalau kita menggunakan warna atau menggunakan background hanya polos seperti ini saja, tidak ada hal yang ditambahkan atau tidak ada teksturnya, maka terlihat kurang menarik. Maka dari itu akan kita tambahkan di bagian elements. Kita akan mencari, namanya adalah paper sheet. Oke, kita klik tidak di bagian O, kita spesifik cari di bagian foto. Kita bisa scroll ke bawah. Nah, ini. Oke, kita klik, kita arahkan, kita pindahkan ke bagian atas. Oke, kita full kan. Ukurannya kita buat menjadi full. Oke. Ini sudah full, tapi ada step selanjutnya yang perlu kita lakukan, yaitu kita klik gambar yang tadi kita masukkan. Kemudian kita klik titik 3 ini, atau bisa juga langsung diklik kanan. Oke, sama saja. Tergantung preferensi masing-masing dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita klik, ada tulisannya di sini adalah replace background. Oke, diklik. Nah, oke, sudah
sudah terganti backgroundnya. Perbedaan dari replace background sama tidak di replace background adalah kalau tidak di replace background ini masih bisa digerak-gerakan. Oke. Tapi saat kita sudah replace background, maka ini tidak bisa lagi dipilih, tidak bisa lagi digerakkan lagi. Oke. Selanjutnya, setelah di replace background, kita akan mengubah sedikit settingan di bagian opacity. Opacity itu adalah kejelasan atau ketidakjelasan dari suatu objek, suatu gambar. Dalam hal ini adalah paper sheet. Nah, caranya bagaimana? Kita klik dulu gambarnya, lalu akan muncul di sini ada di sebelah kirinya gembok ada gambarnya, ikonnya adalah seperti gambar papan catur ya, hitam putih seperti itu. Kita klik. Nah, jika kita hover, kita arahkan di atas icon tersebut akan muncul tulisan transparency. Kita klik, muncul 100% untuk ketebalan yang kejelasan yang paling maksimal. Maka akan kita turunkan supaya tidak terlalu mengganggu dengan objek-objek yang lain. Kita turunkan menjadi 50%. Bisa langsung diketik di sini 50, oke, atau bisa juga digeser seperti ini. Oke, kita langsung ketik aja 50. Nah, selanjutnya kita akan masukkan sebuah gambar dari institusi kita, yaitu dalam hal ini saya ambil contoh adalah SD HFO Depok. Kita akan menambahkan logonya. Oke. Nah, ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing kita. Misalkan kalau ini terlalu besar, silakan diperkecil. Oke. Ini silakan diperkecil. Mungkin ukuran seperti ini sudah cukup. Oke, pindahkan posisinya ke bagian ujung sebelah sini. Oke. Nah, oke. Selanjutnya, jika ini terlalu di pinggir, bisa kita geser menggunakan keyboard. Nah, selanjutnya kita zoom biar supaya lebih jelas sedikit. Nah, selanjutnya akan kita tambahkan teks. Apa nama dari newsletter kita? Saya ambil contoh dari newsletter SDHFO, yaitu namanya adalah Faith Newsletter. Kita bisa klik T di keyboard atau bisa juga klik di sini ada tulisan teks ya. Oke, kita klik, terus ada tulisan add a text box. Klik, kemudian teksnya akan kita ganti dari your paragraph text menjadi contohnya di sini akan saya pakai adalah Faith Newsletter. Enter. Oke. Nah, ini sudah kita ketik, tapi fontnya belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. Fontnya di sini di bagian judul ini, bagian nama dari newsletter kita ini akan saya gunakan adalah dua. Ada dua font yang kita gunakan, ada untuk Faith ya, dan ada untuk newsletternya. Nama fontnya itu sendiri untuk Faith itu adalah Lex Spartan dengan ukuran 60. Oke. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita klik dulu, kita seleksi sampai warnanya menjadi warna biru seperti ini. Kemudian di bagian ini, bagian font, kita klik. Kita cari saja langsung, namanya adalah Lex Spartan. Nah, kita klik, ukurannya kita perbesar menjadi 60. Oke, nah dan di bagian newsletter akan kita ganti tulisannya atau jenis teksnya menjadi one little font dan ukurannya juga tetap kita samakan, ukurannya adalah 60. Oke, kita cari di sini. Sorry. Nah, ya kita pilih yang ini. Oke. Kemudian kita ganti 60. Oke. Ya, ini kita arahkan ke atas, ke tengah sini. Oke, jika sudah ada garis ungunya, itu menandakan bahwa
teksnya sudah berada di tengah dari sudah sejajar dengan logo yang kita punya di sebelah kiri tadi, di sebelah kiri ini. Nah, sekarang kita ubah posisinya di center kan, klik position center. Sorry, kita harus manual karena centernya agak berbeda. Nah, oke. Jika sudah seperti ini, kita sekarang akan nambahin teks untuk edisi newsletter kita edisi berapa? 1 ke 6 apa ke 12 ya. Tergantung kita punya newsletter itu udah keluaran ke berapa, rilisan ke berapa. Oke, kita tambahkan. Langsung taruh di ujung saja. Nah, itu fontnya adalah, nama fontnya adalah Indonesia. Font yang kita gunakan adalah Indonesia. Oke, klik ya. Font ini merupakan font untuk Canva Premium. Tapi jika Bapak Ibu menggunakan akun dari akun Belajar ID, maka font-font premium, aset-aset premium itu sudah bisa digunakan tanpa harus berlangganan dengan Canva. Oke, kalau akun biasa, misalkan Bapak Ibu menggunakan akun Gmail, ya, dan belum berlangganan dengan Canva, itu akan terkunci saat diekspor. Ya, tidak bisa di share, tidak bisa di download ya. Untuk Canva Premium sendiri kalau tidak salah untuk 1 bulan kalau tidak salah itu langganannya sekitar 200 atau 400 ribuan. Oke, gitu. Oke, yuk paragraf teksnya kita ganti, tulisannya menjadi edisi 1 contoh. Oke, kemudian kita tambahkan teks lagi edisi 1 bulan Mei contoh 2024. Oke ya, edisi 1 Mei 2024. Oke, kita paskan posisinya lagi. Oke, kita zoom out. Nah, ini akan kita, yang bagian bawah yang masih kosong ini akan kita tambahkan, bagian bawah sini akan kita tambahkan footer. Nah, di sini kita klik di bagian elemen, kita cari geometri footer. Nah, ini saya sudah mencarinya, barusan klik. Oke, bukan di bagian foto, tapi kita pakai di bagian grafik. Nah, kita pilih aja yang paling atas. Pencarian saya saat ini mungkin berbeda dengan pencarian Bapak Ibu nanti jika nanti dipraktekkan. Oke, kita letakkan di bawah sini. Lalu kita perbesar hingga ada garis di bagian tengah. Nah, ini berarti sudah ada di tengah ya, sudah ada di tengah di sebelah kiri. Kemudian kita klik Ctrl C untuk mengcopy, lalu Ctrl V untuk paste, untuk paste. Oke, kemudian bisa klik di sini. Oke, pastikan memilih yang kedua ya. Pastikan memilih yang kedua. Ada tulisan flip. Oke, untuk memutar. Pilihnya yang flip horizontal. Oke, dan arahkan di ujung sini. Arahkan ke ujung sini, dipastikan posisinya. Oke, jika masih ada garis yang terpotong seperti ini, bisa digeser dengan arrow 1 kali. Oke, nah ini sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Lalu kita seleksi keduanya. Lalu kita klik more, titik 3 ini. Lalu kita klik lock supaya tidak berubah lagi tampilannya. Ini sudah tidak bisa digeser ya. Hanya bisa dipilih, diklik, tapi ini sudah tidak bisa bergerak lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian shape. Kita scroll di bawah, di bagian elemen. Kita scroll ke bagian bawah.
Itu shape ada di hmm, nah, bisa klik di square. Nah, ini ya, di bagian atas ada tulisan square. Kita bisa pilih langsung yang ini, bisa pilih yang langsung shape sebelah kiri, atau bisa pilih yang sebelah kanan. Misal kita pilihnya yang sebelah kiri, klik. Oke, kita perbesar dulu ukurannya. Oke, kita tarik ke bawah. Oke, jika sudah seperti ini, akan kita berikan border di sini, border style. Oke, bordernya kita setting tidak terlalu lancip, tapi akan kita buat melengkung. Nah, bukan di border weight-nya, tapi di bagian corner rounding-nya. Di situ akan kita ubah menjadi 37. Oke, ya. Ini sudah oke. Jika mungkin dirasa bagian bawahnya terlalu sempit, bisa kita naikkan. Oke, ya, mungkin seperti ini. Bisa kita naikkan, bisa kita atur posisinya sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, sekarang akan kita tambahkan teks, ya, bertuliskan. Tulisannya adalah salam redaksi menggunakan font Tan Headline berukuran 18. Kita ganti fontnya menjadi Tan Headline. Oke. Ukurannya kita ubah menjadi 18. Eh, kalau teks ukurannya masih bisa kita samain, tapi kalau di shape itu ukurannya tidak bisa kita setting. Misalkan mau 20, mau 18, itu tidak bisa kita setting. Cara satu-satunya untuk menyamakannya disamakan secara visual dengan contoh ataupun dengan eh, referensinya. Oke, ataupun bisa juga seperti ini. Kita misalkan tarik ke atas. Oke, nah ada bagian width dan height-nya, ada bagian lebar dan tingginya. Jika saya tarik ke atas, maka tingginya akan berkurang. Oke, begitu juga jika saya tarik ke sebelah kiri akan menghasilkan bagian lebarnya. Oke. Nah, jika saya tarik di bagian ujung sini, maka kedua-duanya akan mengecil, oke, secara bersamaan. Nah, next kita akan tambahkan sebuah frame. Sebuah frame. Ini, oke, kita bisa lihat semua. Bisa kita tambahkan di sini, ukurannya bisa kita perkecil. Oke. Nah, seperti ini kita buat di tengah. Untuk fotonya bisa kita import sekarang. Fotonya ada di bentar ya. Nah, sebentar. Oke. Untuk fotonya mohon maaf, saya kehilangan filenya karena setelah diinstal ulang belum ada backup lagi. Jadi akan saya gunakan foto dari Elements ya. Akan saya cari group shot di bagian foto. Oke, mungkin bisa kita tambahkan yang ini. Oke. Untuk masukin ke dalam frame, tinggal kita arahkan, kita tarik ke atas.
Nah, jika terpotong seperti ini, bagaimana? Kita klik 2 kali. Kita klik, ya, kita edit foto, kemudian crop. Nah, kita arahkan bagian atas. Oke, selesai. Oke, kita sekarang akan menambahkan teks, ya. Teksnya akan kita tambahkan supaya tidak terlalu lama. Akan saya copy teksnya. Nah, seperti ini. Jika warnanya tidak sesuai, maka perlu kita ganti. Di sini di text color akan kita ganti warnanya menjadi putih. Oke, biar warna putih. F5 kali hex code-nya. Nah, jika tidak cukup akan kita perbesar di sini. Oke. Nah, ini sudah sesuai dengan keinginan kita. Lalu akan kita tambahkan di sini adalah shape lagi guna menambahkan teks dari nama-nama anggota dari duta literasi ataupun tim literasi. Oke, kita arahkan lagi. Cari lagi rectangle. Oke. Ataupun bisa mengcopy bagian atas ini. Oke, Ctrl C, Ctrl V. Sudah seperti ini, maka bisa kita perkecil ukurannya. Oke. Warnanya tidak kita samakan. Warnanya, oh ya, untuk yang atas warnanya perlu bisa kita ganti. Warnanya yang atas itu untuk contoh adalah warna ungu dengan hex code A275DF. Kita klik saja yang paling atas. Nah, warnanya sudah berubah. Kemudian yang bawah, ini hex code-nya adalah 6399C3. Oke, ganti dulu. Oke, nah untuk yang bagian bawah sini, kita perlu arahkan sampai agak bawah sekali. Oke, kita buat seperti ini. Nah, tapi ini ada di atas si footer ini. Yang perlu kita lakukan adalah kita titik 3, kita klik more, layer, show layer. Oke, kita pindahkan di sini. Oke, pindahkan mungkin di paling bawah bisa. Oke, yang penting dia ada di bawahnya footer ini. Oke, karena mungkin bisa dianggap sebagai layer itu bisa dianggap sebagai kertas. Saat misalkan ada 2 kertas, ada kertas berwarna kuning dan satu lagi kertas warna hijau. Jika kertas kuning ditaruh di atasnya, maka yang warna yang terlihat adalah warna kuning. Dan jika sebalik dan juga sebaliknya. Oke, akan kita tambahkan teks untuk nama-nama anggota duta literasi itu siapa saja. Oke, kita paste. Oke, kita buat posisinya, kita paskan dulu, kita ganti dulu warnanya menjadi warna putih. Oke, kita paskan. Oke, oke, ukurannya juga kita sesuaikan. Diusahakan ini sama ya, dari ujung sebelah kirinya sama. Ini alignmentnya jadi sejajar. Oke, jika ini terlalu atas bisa kita perbesar bagian sini supaya jaraknya masih bisa, nah diperbesar lagi. Oke, sesuaikan ukurannya juga. Oke, untuk halaman 1 ini sudah jadi, sudah oke. Untuk halaman 1, untuk newsletter dari SDHFO di halaman 1 itu tidak akan diubah kecuali mungkin ada pergantian informasi atau hal yang mendesak mungkin. Tapi saya meminta kepada anak-anak untuk page 1, halaman 1 itu tidak diisi oleh konten apa-apa, hanya diisi dengan kata-kata pembuka dari
tim literasi itu. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke halaman kedua. Tadi saya bilang ada 4 halaman. Ini baru halaman pertama. Nah, caranya supaya kita nggak bikin ulang format ini, kemudian kemudian bagian-bagiannya, teks-teksnya tidak tidak menghilang, oke? Tidak nambahin apa paper sheet, tidak ganti warna, oke? Caranya adalah klik di sini, oke? Ada duplicate layer, oke? Jangan jangan sampai salah klik. Duplicate layer sama add page. Add page itu hanya menambahkan halaman, tidak dengan konten-konten di dalamnya, tapi hanya halaman saja dengan warna yang sama. Ya, kita klik yang tengah sini. Ada seperti gambarnya, ikonnya seperti ada 2 kertas yang saling overlapping. Kita klik. Nah, di page 2. Di sini juga bisa kita tambahkan judul ya. Misalkan page 1 adalah pembukaan. Oke, seperti itu. Kemudian di bagian atas ini kan tulisannya biasanya mengikuti teks pertama yang ditambahkan. Ini adalah page newsletter. Bisa kita ganti menjadi newsletter edisi Mei 2024. Contoh seperti itu. Oke, jika sudah, ini di untuk page 2 yang kita sisakan, yang kita ambil hanya di bagian ini, bagian footernya saja, tapi di atasnya tidak kita gunakan. Oke, kita klik, kita seleksi semua, kita pilih semua. Oke, seperti ini. Oke, ini sudah terpilih semua, maka dari itu kita bisa klik delete di keyboard. Oke, sudah bersih konten-kontennya, sudah kita bisa tambahkan lagi untuk konten yang di halaman kedua. Nah, untuk halaman kedua ini kita akan tambahkan sebuah artikel ya, yang tadi event yang tadi telah terselenggara. Oke, kita tambahkan dulu judulnya. Oke, judulnya menggunakan 10 headline berukuran 18. Oke, kita arahkan ke atas, taruh di tengah, kita zoom. Oke, kita gunakan contoh yang sama, mengikuti contoh yang sama. Oke, dengan nama event sebelumnya yang masuk di dalam newsletternya adalah fontnya. Oke, ukurannya akan kita ubah menjadi 18. Oke, fontnya juga kita ubah. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah kita arahkan, paskan. Oke, alignmentnya kita paskan. Kita cari posisi yang sesuai, yang enak dipandang bagaimana. Oke, sekarang kita akan menambahkan frame dulu. Kita akan tambahkan frame. Oke. Nah, ini oke, kita arahkan ke atas. Ukurannya jangan terlalu besar. Kita sesuaikan. Jika ini titik tengah, kita geser sedikit lagi. Nah, ini sudah sesuai. Nah, tapi jangan gunakan yang ada bordernya ini. Kita menggunakan yang landscape bordernya. Maka dari 17 kita turunkan menjadi 0. Oke, sudah seperti ini. Pada dari itu, selanjutnya bisa kita tambahkan foto. Oke, untuk foto dari di sini kita akan menggunakan foto ini. Oke, sudah saya import. Oke, kita tarik ke atas. Fotonya masih miring. Oke, bisa diedit foto, crop. Nah, di sini bisa kita sesuaikan. Nah, oke. Rotasinya kita buat menjadi minus 90 derajat. Sesuaikan frame-nya. Pastikan
di bagian atas tidak terlalu mentok, tidak seperti ini, tapi kita berikan jarak secukupnya. Oke, itu sudah kita klik done. Oke, selanjutnya akan kita tambahkan teksnya. Nah, untuk teksnya sendiri saya akan copy. Nah, ini settingannya disamakan dengan settingan yang atas ya, jadi sejajar. Kita lihat bisa kita klik Alt di sini. Ini alignmentnya atau jaraknya dari ujung halaman paling kiri adalah 7,2. Kita lihat apakah bawahnya sudah 7,2. Nah, ini terlalu banyak. Maka akan kita geser lagi. Kalau kurang jelas bisa di zoom. Oke. Nah, jika sudah ada warna ungu berarti ini sudah sejajar. Coba kita cek lagi. Nah, sudah sama-sama 7,2. Oke. Untuk teks ini, fontnya kita menggunakan Indonesia dan ukurannya kita menggunakan 12 saja. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan kata-kata artikel selanjutnya. Oke. Nah, kita pastikan apakah ini sudah sejajar. Ini 5,5. Ini 4,4, maka harus kita turunkan. Oke, sudah ada warna garis putus-putus berwarna ungu. Oke. Nah, sudah 5,5, keduanya sudah 5,5. Oke. Nah, selanjutnya akan kita tambahkan sebuah bagian untuk menambahkan foto. Kita buat agak besar di sini. Oke. Elements, kita gunakan yang tadi saja, tidak masalah. Kita arahkan. Nah, seperti yang tadi, kita ubah dulu menjadi di belakang. Layer, show layer, kita tarik menjadi di belakang footer ini. Oke, ya, kita paskan. Oke, kita geser ke samping sini. Nah, jika sudah seperti ini, akan kita tambahkan, kita akan import fotonya, tinggal drag and drop saja. Kalau untuk import media, oke, seperti ini, lepas. Oke, kita tarik langsung ke sini. Maka dia karena sudah landscape bentuknya, maka dia tidak perlu kita edit yang terlalu banyak. Mungkin bisa kita edit di bagian atasnya, bisa kita zoom mungkin. Jika gambarnya dirasa kurang jelas, bisa klik edit foto, crop, bisa di zoom di sini. Oke. Ya, mungkin seperti ini. Oke, klik done. Oke, next. Di sini masih ada bagian yang kosong. Maka akan kita tambahkan sebuah elemen, sebuah gambar, ya. Mungkin bisa kita cari yang berhubungan dengan topik di sini. Misalkan, oke, coba kita cari, dan pasti kita menggunakan di bagian graphics untuk menambahkan yang 2 dimensinya. Oke, oke, ini sama seperti contohnya, bisa kita klik. Oke, nah, jika gambar menunjukkan atau jika gambarnya terlihatnya ada di belakang teks atau ada di depan teks, kita harus mengecilkannya supaya tidak terganggu yang lihatnya. Para pembaca tidak terganggu melihat tampilan dari newsletter yang kita miliki. Kita letakkan di tengah sini. Oke. Nah, sini. Ini sudah untuk halaman 2 sudah selesai. Oke, kita masuk lagi, lanjut di halaman ketiga. Oke, di halaman ketiga sama seperti tadi caranya. Ini akan kita duplicate page. Oke, kemudian yang kita gunakan hanya beberapa bagian. Teksnya
hampir semua akan kita hapus. Oke, kemudian seleksi, delete. Oke, ini juga bisa kita hapus. Oke, sekarang di bagian nomor 3, kita akan cari lagi untuk bagian-bagiannya. Belum. Oke, berarti belum terduplikat. Oke, sorry. Oke, kita pilih, kita hapus. Oke, untuk bagian 3 ini akan kita tambahkan liputan ke tadi ke Panti Warda yang ada di daerah Bogor. Nah, untuk teks di atas ya, kita akan menggunakan tag headline 18 lagi. Atau kalau mau lebih mudah, ini teks yang atas, teks judulnya tidak usah dihapus. Oke, seperti ini, tinggal kita ganti menjadi berbagi kasih. Nah, ukurannya tetap 18. Ini posisinya sudah di tengah. Oke. Ya, sudah di tengah secara garis lurus. Oke. Sekarang kita akan menambahkan foto, menambahkan frame. Oke. Kita samakan seperti tadi. Tidak menggunakan border corner rounding. Oke, kita perkecil ukurannya. Kita geser lagi. Oke, jika sudah seperti ini, bisa kita tambahkan foto terlebih dahulu, seperti tadi yang sudah disebutkan. Oke, kita tambahkan, arahkan ke sini. Oke, jika ingin memfokuskan fotonya mungkin ke dua orang yang paling dekat dengan kamera, kita edit foto, crop, tergantung bagian mana yang akan kita highlight. Oke, mungkin seperti ini. Oke, selanjutnya kita tambahkan teks. Selanjutnya adalah artikel dari liputan di Panti Warda ini. Nah, ini ukurannya kurang besar ya. Kita geser lagi. Nah, oke. Seperti tadi saya bilang, saya sebutkan, jikalau untuk gambar, untuk frame, untuk objek itu harus disesuaikan secara manual, tidak bisa dengan mengetik seperti ini. Kalau teks kan bisa, misalkan mau 22 bisa diganti langsung. Tapi kalau untuk gambar, untuk video, untuk grafik, untuk hal-hal seperti ini tidak bisa diubah secara tinggal kita ukuran tinggal kita ketik itu tidak bisa, tapi harus diubah secara manual. Ya. Oke, teksnya sama menggunakan fontnya. Jadi sudah ada pakem-pakemnya, warnanya apa saja yang digunakan, fontnya berapa ukurannya, fontnya apa saja yang digunakan untuk artikel, untuk judul, untuk kata-kata tertentu, ada yang bisa kita buat miring, itu akan kita menggunakan font yang mungkin berbeda, mungkin Times New Roman, Arial, Courier New, dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi. Kita tambahkan lagi yang sampingnya, yang sebelah sini, yang sebelah kanan. Oke. Nah, oke. Nah, oke, next. Di bawah sini masih ada bagian-bagian yang kosong. Tapi sebelum itu akan saya tambahkan dulu, karena tema dari teks ini, dari liputan ini adalah berbagi kasih, judulnya adalah berbagi kasih, akan kita tambahkan sebuah penghias di sini. Oke, cari aja mungkin GIF.
di bagian graphics. Atau mungkin bisa dicari juga kata yang lain adalah nah, bisa kita pilih ya, ada seperti tadi saya sudah katakan di Canva ini banyak sudah tersedia, tinggal kita klik saja maka dia akan otomatis masuk ke dalam dokumen yang kita punya. Misal kita ingin menggunakan gambar yang ini, oke. Nah, ini terlalu besar maka harus kita kecilkan, oke. Nah, untuk memperkecil jangan menggunakan yang bagian sini, ini untuk nge-crop ya. Ataupun bagian yang kanan sini ya, ini nanti akan terpotong, nanti orang anak-anaknya hanya menjadi satu orang, tapi kan gambarnya sebetulnya ada dua orang. Karena bagaimana, kita lihat di bagian sini di ujung-ujungnya ada lingkaran, oke. Kita tariknya dari situ, kita kalau perkecil itu kita tariknya ke dalam, kalau memperbesar tariknya ke arah luar seperti ini, oke. Kita letakkan di sini, posisinya kita paskan, oke. Ukurannya juga. Nah, selanjutnya di step selanjutnya adalah kita akan menambahkan bagian untuk konten selanjutnya, yaitu namanya adalah Opiniku. Ini, oke. Ini karya salah satu tim duta literasi dari Ethan Manuel kelas 5B. Oke, ini kita tambahkan shape yang tadi, rectangle yang tadi, langsung kita cari saja supaya lebih mempercepat. Oke, warnanya kita ganti terlebih dahulu. Warnanya kita samakan ungunya seperti di bagian atas. Nah, yang ini. Oke, bisa kita, kalau tidak ingat bisa kita copy nih. A275DF. Oke, kita copy. Kita arahkan ke bawah, klik color, cari di sini di atas. Oke, klik. Nah, selanjutnya kita akan buat. Nah, kita send to back. Kita buat dia ada di bawah. Oke. Nah, seperti ini. Ya sudah, kita akan buat corner roundingnya sama 37. Oke, kita perbesar dulu. Samakan dengan teksnya. Oke. Klik ini. Garis 3 ini, border style. Klik. Corner rounding kita ubah menjadi 37. Oke. Nah, selanjutnya akan kita tambahkan teks opiniku. Dan judulnya apa? Opiniku, misalkan kebaikan atau pembelajaran jarak jauh atau kemacetan kota. Ya, bisa ditambahkan. Oke. Kita tambahkan teks, kita ketik opiniku. Ukurannya akan yang kita gunakan adalah 18 dan font yang kita gunakan berbeda dari sebelumnya. Kita menggunakan font Hussar Bold. Oke. Nah, ini kita klik. Oke. Warnanya akan kita ubah menjadi warna sedikit kuning tua, agak kemasan. Oke. Kodenya kita ganti, warnanya kita ganti menjadi ini, kita cari. Oke, pilih yang paling atas, pastikan yang paling atas bukan yang bawah. Kalau yang bawah itu hanya saran dari Canva-nya. Oke, apakah kita ingin mencari warna yang mirip-mirip dengan ini, ya bisa dilihat di bagian bawah sini. Ya, tapi kalau warna yang persis adalah warna yang paling atas, yang dari from your search. Oke, kita klik. Nah, jika sudah, kita duplikat saja. Nah, seperti ini. Kita berikan jarak sedikit. Oke, kita ketik judul dari UPN itu apa.
Kalau dalam hal ini akan kita gunakan adalah kecanduan gawai. Oke, sudah di tengah posisinya. Nah, kurang tengah. Oke, bisa kita pastikan seperti itu ya. Jika kurang tengah, bisa kita klik di bagian posisian. Nah, di sini akan muncul bagian seperti ini. Muncul bisa di bagian atas kita pindahkan. Maka pindah ke sini, bisa ke tengah, ke paling bawah, dan sebagainya. Oke. Nah, oke. Next. Yang harus kita tambahkan di sini hanya teks saja. Ada 2 baris. Oke. Oke. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah ini kita perkecil. Oke. Tidak terlalu besar. Kita perkecil lagi. Nah, selanjutnya kita tambahkan hiasan di sini. Kita tambahkan orang. Kita tambahkan karakter maksudnya. Oke, karakternya kita sesuaikan dengan tema. Jika temanya kecanduan gawai, mungkin kita bisa menambahkan orang yang sedang menggunakan smartphone, menggunakan gawai. Atau jika temanya, coba kita ganti temanya. Misal kemacetan, mungkin bisa kita tambahkan gambar mobil, gambar asap-asap kendaraan, gambar kendaraan bermotor, ya disesuaikan dengan temanya masing-masing. Oke, kita cari saja nama nama dari karakternya, ya. Kita akan cari, coba kita cari smartphone. Oke, di grafik tentu cari apakah ada yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, ini bisa, ini bisa. Oke, tapi jika ingin hanya satu gambar aja, bisa kita gunakan yang ini. Oke, ya kita perkecil tentu. Oke, ya taruh di sini. Oke, selanjutnya ini bagian 3 selesai kita tambahkan. Maka selanjutnya tentu duplicate layer. Oke, di bagian keempat itu lebih simpel dari bagian-bagian yang lain karena hanya tinggal menambahkan di pantun dan event yang mungkin cakupannya lebih kecil. Oke, tentu kita akan menambahkan the shape, ya. Tentu kita akan menambahkan shape yang mungkin bisa kita tambahkan di sini, bisa kita tarik di sini. Oke, kita tarik, bisa kita duplicate di sini, tinggal kita tarik. Oke, ke bawah lagi. Oh iya, sorry, belum ada yang dihapus. Nah, ini dihapus semua. Oke, ya, di footer ini tidak akan menghilang karena sudah kita lock, jadi geraknya tidak akan bergerak mengikuti, tidak akan terpilih jika pun dia terpilih. Oke, terseleksi. Oke, ukurannya bisa kita ikuti yang atasnya. Oke, taruh di atas, warnanya akan kita ganti menjadi warna biru, ya, supaya warnanya tidak sama ungu atau warna hijau semua. Kita perlu variasi. Oke, kita perbesar. Oke, kita ketik, kita tambahkan, ya, kata-katanya, judulnya, tentu dari 10 headline. Oke, kemudian warna dari teksnya akan kita ganti juga nanti. Kita ketik nama teksnya adalah Ovos, One Food, One Scroll.
Oke, kita beri tutup kurung, kemudian fontnya kita ganti headline. Oke, kemudian kita ganti warnanya. Oke, kita menggunakan color code, hex code supaya lebih mempermudah. Tidak harus mencari di bagian color wheel. Oke, seperti ini. Mungkin bisa dilihat nih. Di sini namanya color picker atau color wheel. Biasa disebut seperti itu. Oke, supaya lebih mudah kita akan menggunakan hex code. Oke, klik. Oke, posisinya taruh di atas dan ukurannya 18. Oke, selanjutnya akan kita tambahkan foto, kita tambahkan frame. Oke, ini jangan terlalu kecil, bisa kita perbesar lagi. Kita fullin dulu aja, tidak masalah. Oke. Nah, selanjutnya akan kita tambahkan foto. Ya, kita tambahkan foto dari event tersebut, dokumentasi dari event tersebut. Oke, kita tarik di atas. Oke, jika kurang jelas gambarnya bisa kita zoom, edit foto, crop. Oke, seperti ini. Oke, jika sudah bisa kita klik done. Oke, kemudian kita tambahkan artikelnya apa? Sini. Oke. Nah, ini berarti kurang ke kanan, kurang dilebarkan ukurannya. Nah, kita perbesar. Oke, oke. Ini artikelnya sudah sampai sini. Berarti yang kita lakukan adalah memperkecil bagian sini, memperkecil bagian shape. Oke, sebentar. Kita ubah dulu di tengah. Visinya. Kita paskan lagi. Oke, sudah. Selanjutnya akan kita tambahkan sebuah logo. Dalam hal ini logo OVOS. Oke. Supaya tidak terlalu kosong ya. Nah, Canva sendiri memberikan suatu fitur. Misalkan logo ini memiliki background, misalkan. Jika kita ingin menjadikannya background yang menjadi hilang, bisa kita klik edit foto, kemudian background remover seperti ini. Oke, maka dia sudah akan otomatis terdeteksi oleh sistem Canva atau mungkin oleh komputernya, oleh uh, artificial intelligence-nya Canva sudah terdeteksi bahwa background-nya ingin kita hilangkan saat kita klik BG remover sini atau background remover di sini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan dua bagian lagi, puisi dan juga bagian pantun. Oke, kita gunakan shape, kita gunakan sekarang warna pink, warna yang lebih cerah lagi. Oke, tambahkan rectangle. Oke, warna kita ganti. Oke, ini. Oke, nah kita sesuaikan di bagian sini. Oke, buat roundingnya kita ubah 37. Oke, kita geser. Oke, seperti ini. Nah, kita tarik ke bawah. Oke, kita lihat apakah cukup atau tidak ya.
Oke, kita tambahkan teks-teksnya. Sesuaikan. Nah, di bagian atas akan kita tambahkan judul serta akan kita tambahkan sebuah hiasan. Oke, supaya tidak terlalu kosong. Nah, di atas ini bisa kita tambahkan, di bagian bawah sini juga bisa kita tambahkan. Nah, titik judulnya, judul dari puisi ini adalah Pagi yang Indah. Kita akan menggunakan teks font headline. Oke, ukurannya 14 sekarang. Warnanya agak pink, tapi warnanya akan berbeda. Oke, caranya bisa seperti ini. Kita klik text color, kemudian bisa kita lihat uh, warnanya, bisa klik add new color. Oke, kemudian ada gambar pickup. Oke, pick a new color, pick a color from the design. Klik, kita arahkan nih. Bisa ini namanya eyedropper atau color picker sekali lagi. Ya, jadi kita bisa mengambil, mengcopy warna dari mana saja ya. Bahkan menu-menunya bisa kita ambil warnanya. Oke, yang pasti ada hanya di dalam page Canva ini, tidak bisa keluar halaman ini. Oke, kita arahkan ke sini, tapi warnanya akan kita buat agak lebih gelap. Oke, mungkin seperti ini, agak lebih ke ungu. Nah, ukurannya teksnya kita ubah menjadi Pagi yang Indah. Oke, ini kita sesuaikan dulu posisinya. Oke, nah jika sudah, maka dia menjadi lebih ke atas dan kita tambahkan matahari. Oke, nah bisa kita tambahkan ini. Oke, tapi sepertinya ini lebih cocok ditambahkan ditambahkan di bagian bawah. Oke, bagian atasnya tidak tidak masalah jika kita biarkan kosong, ini tidak terlalu kosong. Oke, tapi jika mau menambahkan elemen lagi tidak masalah. Misalnya kita tambahkan bunga seperti ini. Oke, kita perkecil ukurannya. Oke, nah, seperti ini. Oke, next sekarang kita buat di sampingnya. Kita copy saja ini. Oke, selanjutnya adalah kita berikan teksnya, ya tambahkan teksnya. Nah, sesuaikan posisinya. Nah, selanjutnya akan kita ubah warna shape-nya menjadi warna hijau. Mungkin bisa kita cari di sini warna hijaunya. Akan kita ganti dulu. Oke, menjadi yang lebih mudah. Oke, baru kita tambahkan teks sini di tengah sini, disesuaikan posisinya. Oke, warnanya juga jangan lupa diganti. Warnanya tentu warna hijau dengan yang lebih tua. Oke, Pagi yang Indah. Kita ganti Pagi yang Indahnya. Kita ganti teksnya menjadi Pantun Kesetiaan. Oke, sekarang selanjutnya adalah kita sesuaikan alignment-nya, posisinya di mana yang kita inginkan. Lalu akan kita tambahkan sebuah gambar penghias. Oke, kita cari misalkan di sini bisa kita cari coba. Nah, seperti ini misalkan tambahkan grafik. Oke,
klik di sini. Ya, oke, kita pindahkan posisinya. Oke, seperti ini. Ya, jadi dari halaman 1 sudah kita lihat. Untuk lebih jelasnya mungkin bisa di screen. Nah, muncul. Oke. Nah, ini di halaman 1 ya, ada logo, nama newsletternya apa, edisi berapa, salam redaksi, foto dari tim, kemudian nama-nama tim, siapa saja yang bertugas, siapa saja menjadi anggota, siapa yang menjadi penasihat atau yang lain-lain. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita di halaman kedua ada event yang terselenggara, oke, yang diliput oleh tim dari Duta Literasi, lalu ditambahkan elemen penghiasnya, elemen penghias, elemen pendukung dari apa hal yang ingin disampaikan dari event tersebut, apa hal yang telah disampaikan dari event tersebut. Kemudian selanjutnya ini ya kegiatan selanjutnya dari kami yang telah kami liput, ada dokumentasi, teksnya, kemudian ada juga elemen penghias. Tentu ada elemen penghiasnya karena gambar mungkin lebih bisa menarik perhatian pembaca, ya. Kita berusaha menarik perhatian pembaca sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, ya. Oke, next ada di halaman terakhir. Ini seperti saya bilang tadi, di halaman terakhir tadi ini lebih simpel daripada yang bagian atasnya. Gambar hanya gambar dalam bentuk foto, dalam bentuk frame hanya satu, dan untuk karya-karya anak-anak dalam puisi maupun dalam pantun juga hanya masing-masing satu, atau mungkin bisa ditambahkan menjadi dua seperti dalam contoh Pagi yang Indah ini. Oke, jika sudah 4 nih misalkan, oke, bisa kita klik share. Nah, bisa kita scroll ke bawah, kita download. Size-nya mungkin jika ingin dicetak diperbanyak, bisa kita fullkan menjadi di akhir. Oke, kita mentok kanan, ya. Tapi jika ingin yang biasa-biasa saja, kita sesuaikan aja satu. Oke, yang defaultnya seperti ini. Oke, mungkin ingin hanya disebar ke grup WhatsApp, WhatsApp community, Instagram story, ataupun ke Instagram post, itu yang satu atau yang defaultnya itu sudah cukup. Oke, ini untuk transparan background dan yang lain-lain tidak kita ganti. Oke, kemudian jika kita memilihnya all page, ya, maka dia tersimpannya akan dalam bentuk zip, ya. Jadi kita ekstrak dulu, baru kita bisa share ke teman-teman yang lain. Tuh, oke, ataupun bisa juga dalam bentuk PDF standar, ya. Oke. Dari saya sampai sini untuk penjelasan materi pembuatan newsletter oleh tim literasi SD HFO Depok. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada pihak dari Patanda Education. Baik, terima kasih Mr. Felix untuk pemaparannya, luar biasa ya. Jadi kita banyak belajar malam ini bagaimana membuat digital literasi dengan menggunakan Canva. Malah banyak sekali ya ternyata fitur-fitur dari Canva itu yang kita bisa gunakan sebenarnya bukan cuma buat newspaper, tapi apa aja ya sebenarnya yang bisa kita buat. Baik Ibu dan Bapak, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan boleh raise hand ya, atau buka mic, silakan. Mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan, mungkin terkait bagaimana nih memulainya. Mungkin bisa ditanyakan kepada Bu Emi, bagaimana memulai
membentuk suatu tim literasi di sekolah gitu kan, bagaimana cara mengumpulkan anak-anak yang berminat untuk masuk ke dalam timnya. Boleh silakan Ibu dan Bapak, boleh ditanyakan, masih ada waktu 20 menit untuk kita tanya jawab. Silakan, boleh dibuka mic-nya. Iya, terima kasih. Saya ingin bertanya ya, kapan sertifikatnya itu dikirim ke WA? Oh, kalau itu nanti mungkin paling besok ya, kita kirimkan. Karena nggak mungkin malam ini. Nah, nanti satu-satu kita japri. Makanya mengisinya harus jelas WA-nya, nomor WA-nya gitu ya, Ben ya. Oke, terima kasih, Bu. Baik. Mungkin Bu Emi boleh sharing sedikit ya. Ini dimulainya bagaimana nih cara memilih anggota untuk bisa menjadi tim literasi? Apakah ada kriteria atau memang setiap anak boleh ikut di dalam tim tersebut? Silakan Bu Emi. Ya, oke, terima kasih Bu Yanti. Untuk menjadi duta literasi itu ada beberapa persyaratan, ya, di mana saya meminta kepada wali kelas untuk menilai, mengobservasi ya ke siswa siapa aja yang memiliki kegemaran di dalam membaca, dalam menulis, dan peduli tentang kegiatan literasi di kelasnya. Nah, wali kelas memilih, kemudian satu anak, kemudian mengirimkan kepada kami tim literasi berdasarkan tadi syarat dan ketentuannya, bahwa anak tersebut harus aktif ya di dalam kegiatan membaca, menulis, kemudian juga dia itu aktif juga di dalam memotivasi teman-temannya di kelas untuk kegiatan literasi yang sudah divisi literasi sampaikan kepada wali kelas apa sih yang menjadi gerakan literasi sekolah ya. Itu tentang bagaimana minat baca anak-anak, bagaimana anak-anak merawat pojok baca yang sudah ada, merawat buku-bukunya, kemudian juga menata buku-buku yang ada di pojok baca seperti itu. Kemudian bagaimana rutinitas di dalam kegiatan membaca 15 menit, kemudian bagaimana mereka sudah berkarya ya lewat menulis, membaca atau hal-hal yang berkaitan dengan literasi ya, seperti itu sih Bu Yanti gitu. Ada syarat dan ketentuannya yang kami sampaikan kepada wali kelas. Kemudian wali kelas memilih satu dan mengirimkan nama anak tersebut. Nah, ternyata apa yang dipilih oleh wali kelas ini 13 duta literasi ini ternyata memang benar-benar anak-anak yang memang peduli tentang literasi sekolah gitu, peduli gitu ya. Bahkan kalau saya boleh menyampaikan gitu, semangatnya luar biasa gitu ketika saya mengadakan ini kan setiap beberapa bulan sekali kami kumpul lewat Jimit, kami menyampaikan progres kegiatan, kemudian kegiatan di bulan ke depan itu anak-anak penuh semangat gitu ya untuk hadir, bahkan mereka ternyata ikut kegiatan menjadi duta literasi itu tumbuh nalar kritis mereka ya, tumbuh nalar kritis mereka, tidak hanya mereka kreatif, tapi tumbuh kreativitas. Semua anak itu bebas mengajukan ide ya, bebas mengajukan pendapat gitu. Bahkan kalau saya minta anak-anak untuk melaksanakan tugas itu dari ke-13 anak ini enggak ada yang pernah menolak. Bahkan mereka mengajukan
Bahkan tadi Ben juga bilang tolong nanti di newsletter itu ditambah lagi itu berita-beritanya, jadi divariasikan. Nah, seperti ini Bu Yanti, ternyata kalau saya perhatikan ya anak-anak duta literasi ini apa ya, motivasi untuk kegiatan gerakan literasi sekolah yang sudah kami sampaikan ke pihak sekolah maupun ke pihak wali kelas itu mereka bersemangat membantu kami gitu, membantu kami gitu. Bahkan seperti band itu, band, etan dan lain sebagainya itu kalau saya minta tolong selesaikan nih newsletter berita ini, mereka tuh langsung dia tunjuk tangan, "Aku maunya aku sama ini, aku pasangan ini, aku meliput berita ini." Makanya dengan adanya duta literasi ini, saya berharap mereka menjadi motivator untuk teman-temannya untuk berkarya gitu sih Bu. Memang ada syarat dan ketentuannya Ya, seperti ya. itu Bu Yanti. Baik. Terima kasih Bu Emi. Saya mau tanya kepada Ben ya. Ben, ada kesulitan nggak Ben waktu Ben menulis untuk pertama kali di newsletter? Tentu Bu, karena saya sangat sulit untuk memikirkan apa yang harus saya tulis dan apa saja yang saya harus masukkan dalam liputan saya itu. Terima kasih. Nah, bagaimana cara Ben pertama untuk mendapatkan ide-ide itu seperti apa sehingga bisa menghasilkan satu tulisan yang layak untuk ditampilkan? Saya mengumpulkan informasi dari guru saya jika saya tidak ketahui. Tetapi yang saya ketahui, saya tuliskan dan masukkan dalam liputan saya itu. Oke, terima kasih ya Ben ya untuk sharingnya. Saya mau tanya kepada Etan nih. Untuk Etan pertama kali menulis itu apa yang menjadi kesulitannya Etan? Mencari ide sama mengolah idenya biar jadi kayak teksnya panjang gitu. Mm-mm. Nah, untuk bisa menulis sampai panjang begitu, apakah pernah ada latihan khusus atau memang sudah terbiasa untuk menulis apa yang ada di pikiran? Dari kecil udah sering tulis cerita-cerita gitu sih. Jadi udah kebiasa bikin cerita. Oh, jadi memang dari dulu suka dengan dunia tulis menulis ya, Etan ya? Iya, Ah, ah. dia pas sedang kayak tulis gitu. Hmm. Sudah punya buku yang pernah ditulis sendiri, sudah pernah menuliskan satu cerita yang dibukukan. Belum. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa jadi penulis lebih baik ya. Itu Ya. harapan kita. Oke, terima kasih Etan. Saya mau tanya kepada Eliana. Eliana, bagaimana nih Eliana pertama kali menulis itu kesulitan-kesulitan apa yang ditemui? Mencari ide, Bu. Mm-mm. Terus apalagi waktu menuangkan ide-ide setelah ide dapat, apakah ada kesulitan waktu menuliskan dalam bentuk teks? Ya, Bu. Soalnya kalau misalnya eh, kalau itu sulit karena untuk memikirkan satu persatu kata tersebut untuk dimasukkan ke liputan tersebut. Perlu suka latihan nggak untuk bisa menuliskan sebuah teks gitu? Sering, Bu, di sekolah. Hmm, Jadi makin banyak tahu gitu. mm-mm. Eliana sendiri sejak kapan mulai tertarik dengan dunia tulis menulis? Sejak kelas 4, Bu. Oh, kelas 4. Soalnya di situ banyak teman yang suka menulis, jadi saya ikutan bisa menulis gitu. Hmm. Ada rencana untuk membuat sebuah buku? Belum, Bu. Belum, ya. Ini hobi atau memang cuman karena banyak teman akhirnya ikut-ikutan? Hobi kamu Hobi, Bu. memang hobi menulis ya?
Oke. Nah, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi ya untuk Eliana ya. Semoga apa yang dicita-citakan bisa berhasil. Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita tutup buat Mr. Felix ya. Oh, ada yang mau Ya, ditanyakan? berarti SK-nya saja nggak apa-apa ya Bu ya tanpa laporan. Oke, Nggak apa-apa. mau saya tanyakan kepada Mr. Felix kalau masih ada. Untuk Canva-nya sendiri itu Mister yang menuliskannya, yang menuangkannya di Canva atau memang anak-anak yang membuatkan newsletternya langsung? Jadi untuk tulisan di newsletternya, anak-anak mengirimkannya kepada kami tim literasi, kepada MMI ataupun Miss Presti. Kemudian dari antara kedua tadi, MMI atau Miss Presti akan mengirimkan lagi ke saya. Nanti saya akan mengimplementasikannya ke dalam desain dari tiap-tiap edisinya, tiap-tiap keluaran newsletternya. Nah, namun anak-anak juga pastinya sudah saya ajarkan bagaimana sih cara bikin newsletter ini dari awal. Gak cuman tahu ya nulis saja atau cara bikin tulisan saja. Mereka juga dibekali dengan cara pembuatan dari newsletter itu sendiri, dibuat dari awal, dari seperti yang saya ajarkan tadi. Juga ada video recordingnya. Jadi sebelum dipraktekkan di sekolah, di kami punya lab komputer, itu saya meminta anak-anak untuk nonton dulu videonya, durasi sekitar 20 menitan. Itu supaya mereka lebih paham ya, nggak cuma nulis saja tapi juga mendesain juga ya, seperti itu Bu, kurang lebih. Berarti di tim Duta Literasi ini ada yang bagian khusus untuk IT-nya juga ya, Mr. Felix? Kurang lebih sih kalau untuk timnya. Kalau untuk pengurusnya dari guru-guru sih, untuk mengurusi bidang desain ataupun di bidang IT, jadiin file dari PNG menjadi ebook gitu, ataupun ngirim ke WhatsApp community ataupun ke medium.com, itu saya yang bertugas untuk hal-hal seperti itu Bu. Nah, iya, iya. Keluarkah juga newsletter ini atau hanya konsumsi untuk kalangan SDHFO? Ya, kami sih berharap ya kami bisa memiliki sebuah website landing page. Cuman untuk saat ini kami masih menggunakan salah satu website yang tadi saya bilang, yaitu medium.com Bu. Oh, ya. Oke, semoga Kami tim Duta Literasi dari SDA AHEPO itu bisa berkembang lebih baik lagi ya di di bawah arahan dari Ibu Emi. Terima kasih untuk sharingnya pada malam hari ini. Semoga bermanfaat buat Ibu dan Bapak se-Indonesia, Bapak dan Ibu guru. Karena literasi itu memang sangat dibutuhkan ya, pengembangan literasi di sekolah masing-masing itu menjadi konsen dari dunia pendidikan saat ini, karena memang literasi Indonesia masih terpuruk, dan kita berharap dengan kegiatan-kegiatan pengembangan literasi di sekolah masing-masing bahwa literasi Indonesia akan semakin baik. Dan juga anak-anak yang kita persiapkan juga adalah anak-anak yang melek literasi, bukan cuma sekedar copy paste, tapi mereka mempunyai ide-ide yang mampu mereka tuangkan untuk bisa menjadi inspirasi juga, jadi bahan bacaan buat orang lain. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi dari Patanda Education Kota Depok mengucapkan terima kasih kepada tim HFO. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan terima kasih untuk kesetiaan Ibu dan Bapak sampai akhir. Kami berharap Ibu dan Bapak hadir bukan hanya untuk mendapatkan sertifikat, tapi Ibu dan Bapak boleh mendapatkan manfaat dari kegiatan yang terus kami lakukan.
Dan untuk Ibu dan Bapak yang sudah mengisi link kesediaan untuk menjadi narasumber, kita akan hubungi secara japri untuk nantinya akan mengisi di waktu-waktu yang akan kami schedulekan, dan kami akan menghubungi Ibu dan Bapak. Mohon Ibu dan Bapak sudah siap kapanpun kami hubungi dengan praktik-praktik baik yang nantinya akan dibagikan di dalam kegiatan webinar Patanda. Untuk sertifikat kita akan kirimkan, dan semoga dalam 1 minggu ini semua sertifikat sudah terbagikan kepada rekan-rekan semua melalui japri di WA masing-masing. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, mari kita boleh mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kegiatan ini boleh berlangsung dengan baik. Kami persilakan Ibu dan Bapak untuk berdoa masing-masing. Berdoa selesai, kita akan foto bersama. Boleh kalau Ibu dan Bapak yang masih bisa mendengarkan saya boleh buka dulu untuk dokumentasi dari kami Patanda bahwa kami sudah melaksanakan kegiatan ini. Oke, kita masuk di halaman yang pertama. Silakan Ibu dan Bapak yang masih belum buka kamera, silakan dibuka sebentar. Oke, 1, 2, 3. Sekarang saya masuk ke halaman yang kedua. Silakan Bapak dan Ibu boleh dibuka kameranya. Oke, 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih. Kami dari Patanda Education mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kegiatan webinar Patanda berikutnya. Dan semoga Bapak dan Ibu bisa menjadi saluran berkat, memberikan materi yang terbaik buat peserta didik kami, peserta didik kita semua. Selamat malam, saya tutup kegiatan webinar ini. Terima kasih buat kita semua. Terima kasih Bu Yanti. Terima kasih Bapak Ibu.